posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk interim. Kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Halo, selamat malam. 1 minggu pasca reshuffle atau kocok ulang kabinet, masih ada 2 pos kementerian yang hingga kini belum terisi oleh pejabat tetap. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora masih dibiarkan kosong dan disebut penggantinya masih berada di luar kota. Sementara untuk posisi lainnya yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam kini dijabat sementara atau ad interim oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Lalu sampai kapan 2 pos ini akan dibiarkan atau siapa sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Presiden untuk kedua posisi ini? Kami akan membahasnya dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu, kita mulai Prime Plus bersama saya, Bram Herlambang. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September lalu. Presiden mengganti Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri baru di Kabinet Merah Putih adalah Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding sebagai Menteri Pekerja Migran, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, sementara posisi Menko Polhukam diisi Menteri ad interim. Adapun pengganti Menteri Pemuda Olahraga, Dito Aryo Tejo, belum ada penunjukan. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai perombakan 6 Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Prasetyo menyebut Presiden belum memberikan keputusan pengisian jabatan Menko Polhukam. Untuk sementara waktu sehingga jabatan tersebut akan diisi secara ad interim oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sambil menunggu pengumuman resmi. Situasi serupa juga terjadi pada jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga, di mana Prasetyo menjelaskan calon pengganti Menpora berhalangan hadir dalam prosesi pelantikan Kabinet Merah Putih kali ini karena masih berada di luar kota. Dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk interim untuk menjabat sebagai Menko. Siapa itu Mas? Siapa itu? Menhan, Mas. Tunggu dulu, ini harus sebelum ditandatangani dan kita akan. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Siapa itu? Akan dijadwalkan di prosesi pelantikan yang berikutnya. Presiden dijadwalkan akan melantik Menteri Pemuda dan Olahraga baru pada kesempatan berikutnya setelah penjadwalan ulang dari Istana Negara. Dalam kesempatan reshuffle tersebut, Presiden pun melantik M. Irfan Yusuf, mantan Kepala Badan Haji, serta Daniel Anzar Simanjuntak, mantan Wakil Kepala Badan Haji, sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto meminta publik untuk menunggu siapa yang akan ditunjuk mengisi kursi menteri yang masih kosong, termasuk kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, spekulasi sosok Menpora baru pengganti Dito juga terus berhembus seperti bola salju. Ada 4 nama yang kini difavoritkan untuk menjadi pengganti Dito, dan siapa saja mereka? Berikut kami rangkumkan untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meminta publik untuk menunggu siapa yang akan ditunjuk mengisi kursi menteri yang masih kosong, termasuk kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Prabowo berseloroh bahwa pengisi pos menteri tersebut akan diumumkan pada waktunya agar awak media bersemangat. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu. Spekulasi sosok Menpora baru pengganti Dito pun terus berhembus bak bola salju. Ada 4 nama yang kini difavoritkan untuk menjadi pengganti Dito Aryo Tejo. Lantas, siapa mereka? Yang pertama adalah Putri Aneta Komarudin. Kebetulan Putri dan Dito sama-sama berasal dari Partai Golkar. Menanggapi hal tersebut kepada awak media, Putri tidak membantah dan hanya menjawab normatif. Ia menyebut semuanya akan terjawab pada waktunya. Raffi Ahmad juga masuk bursa Menpora baru. Suami Nagita Slavina ini kebetulan memang punya hobi dan kedekatan dengan dunia olahraga. Dia punya tim sepak bola dan bola basket yang ikut liga profesional di Indonesia. Ayah dari Rafathar ini juga aktif ikut kegiatan olahraga seperti lari hingga tenis. Saat ini Raffi tercatat sebagai pejabat pemerintahan Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Nama lain adalah Taufik Hidayat yang saat ini merupakan Wamenpora. Taufik bergabung sebagai wakil Dito di Kabinet Merah Putih. Nama Taufik juga mulai naik untuk menjadi Menpora baru menggantikan Dito. Taufik merupakan kader Partai Gerindra. Mantan pebulu tangkis peraih emas Olimpiade ini sering juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBSI di era kepemimpinan Fadil Imran. Berikutnya ada nama Moreno Suprapto. Pria 42 tahun ini merupakan mantan pembalap nasional yang kini terjun ke dunia politik sebagai anggota DPR RI. Adik Ananda Mikola ini juga berasal dari Partai Gerindra. Status sebagai mantan atlet membuat Moreno juga lebih diterima pecinta olahraga menjadi Menpora pengganti Dito Aryo Tejo. Saat ini Moreno sedang sibuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI. Kepada cnnindonesia.com, Ketua Komisi 10 DPR Bidang Pendidikan dan Olahraga Hetiva Syaifuddin meminta Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk dan mengumumkan Menpora pengganti Dito yang dicopot pada 8 September 2025. Hetiva menilai kekosongan posisi itu saat ini mempengaruhi kebijakan dan program kementerian tersebut. Hetiva berharap calon Menpora baru memiliki integritas, kemampuan manajerial, serta visi yang jelas, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin sekaligus menjawab tantangan regulasi, organisasi, dan anggaran. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari sisi kiri terlebih dahulu. Pertama adalah Koordinator Save Our Sector, Akmal Marhali. Mas Akmal, selamat malam. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih. Ini nanti spesifikasi Anda begitu ya, kita bahas olahraga. Oke. Berikutnya Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Tato, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya adalah analis kepala Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih. Dan yang keempat adalah politikus Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko. Bang Hendarsam, selamat malam. Selamat malam, Bram. Terima kasih. Ya. Dan saya ingatkan kepada Anda, para penonton CNN Indonesia dari kanal YouTube untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan Anda yang akan kami bacakan dan juga kami tanyakan ke 4 orang narasumber. Di segmen kali ini spesifik akan saya tanyakan soal siapa pengganti Menpora Dito Aryo Tejo. Saya ke Bang Hendarsam terlebih dahulu. Seminggu sudah dicopot, tapi ini kemudian belum ada nama yang didengar publik, Bang.
Mas Pras Mensesnek mengatakan masih di luar kota. Di luar kota seminggu? Jadi memang gini, melihatnya apa namanya itu tentunya dinamis ya, perkembangan reshuffle itu tentunya mempunyai akses ke depannya, termasuk salah satu siapa penggantinya. Tapi kita memang menunggu pada saat waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut, karena saya melihat kan ada beberapa variabel yang harus dilihat. Kan variabel pertama itu apa namanya itu orangnya tepat mungkin. Ya, orangnya tepat, kualifikasinya masuk, klasifikasinya masuk, kapasitasnya masuk, tapi belum tentu mau. Nah, ada orang yang mau, ya kan, tapi belum tentu direstui dan kapasitas dan lain sebagainya juga tidak masuk. Tapi artinya sudah ada yang ditanyakan, yang tidak mau tadi Anda sebut tadi. Ya, mungkin bisa ntar diterjemahkan sendiri apa yang saya katakan, tapi artinya memang itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa ya disinilah ketika kita kemarin pada saat pembentukan apa namanya itu kabinet di awal, kabinet gemuk lah, banyak wamen lah, segala macam, dan ini terbukti ya kan bahwa memang ya inilah fungsi wamen ya kan, ketika ada kekosongan di apa namanya di tingkat menteri, wamen mengisi pos itu kan kemudian. Nah, ini jadi artinya ada apa yang terjadi pada saat kebijakan dari pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran pada saat itu, memang inilah salah satu bentuk antisipasinya dan mitigasinya bahwa ketika terjadi suatu kekosongan, kita anggaplah suatu kekosongan, maka oleh karena itu wamen yang meng-take over semuanya. Artinya Mas Taufik Hidayat sangat berpotensi di situ? Kemungkinan ya ada juga kan, tapi yang juga kita melihatnya juga, saya pengen sebenarnya meng-capture satu hal bahwa Kemenpora ini kan stigma yang timbul tuh harus bukan harus ya, seolah-olah ini bidang olahraga saja kan. Padahal ini kalau kita lihat dari frasa Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi bukan hanya ngurusin masalah olahraganya saja, tapi harus juga masalah kepemudaannya kan gitu kan. Makanya kemarin itu komposisinya kan yang dilihat ada komposisi dari yang dianggap mewakili pemuda mungkin Mas Dito dan mewakili dari bidang olahraganya karena basicnya atlet dari Mas Taufik Hidayat, dan oleh karena itu, nah ini Mas Toto dan yang lain-lain mungkin akan menjawabnya, apakah komposisi ini nanti yang akan diisi ini oleh dari bidang kepemudaan ya kan, atau dua-duanya dari bidang atlet. Kan gitu kan. Tapi kalau dari 4 nama tadi kan ada Mas Moreno, ada Mas Taufik yang muda dan mantan atlet tuh. Gitu loh. Ya artinya kan itu menjadi pertimbangan sendiri juga melihatnya, karena kan kalau saya senang-senang aja kalau Mas Moreno kan kawan kita kan itu, dan lebih gampang kita untuk berkomunikasi ya untuk bagaimana melihatnya, dan juga walaupun labelnya latar belakangnya adalah seorang atlet, tapi di dunia kepemudaan juga beliau sudah sangat cukup matang dan mumpuni ya, karena sebelumnya di DPR dan tentunya berorganisasi sudah cukup lama ya. Tapi kalau dari partai mendorongnya kader sendiri dulu ya artinya dari 4 nama belum tadi. Belum tahu kalau masalah itu ya kan, kalau itu mah kembali ya, walaupun ini sedikit klise ya, tapi memang hak prerogatif daripada presiden untuk melihat ini. Jadi ya kalau saya ngelihatnya gini, karena apakah ini menunggu momentum yang tepat, namanya sudah ada, tapi momentum yang tepat. Nah kalau lihat nih, saya mewakili Mas Toto kan gitu kan. Kenapa kemarin diambil tanggal 8 September kan gitu kan. Ini ada yang ngomong karena tanggal 8 itu identik dengan Pak Prabowo 08 kan gitu kan. Ya kan kalau kita tafsir, saya nafsir sendiri aja kan. Ya saya nafsir sendiri. Nunggu 8 Oktober nanti. Saya nafsir sendiri, artinya kan pergantian reshuffle itu tidak serta-merta terjadi, tapi menunggu waktu yang tepat. Kan tapi gitu pembahasan itu di internal Gerindra sudah ada atau belum? Siapa namanya? Ya, siapa yang didorong? Sebenarnya kan gini ya, kalau masalah kasak-kusuk itu sudah pasti ada ya kan. Tentunya contoh kemarin ya kan, ketika pengunduran diri Mbak Sarah ya, Rahayu Saraswati itu dikaitkan mundur karena drama-drama pengen jadi Menpora kan gitu kan. Dan hampir kita bisa pastikan Mbak Sarah mungkin tidak akan ke sana. Kalau pastikan atau mungkin tidak? Iya, karena dia juga sudah menyatakan hal tersebut. Walaupun dan saya tanpa harus mengkonfirmasinya, saya tahu level
ini beliau nggak akan sampai bermanuver seperti itu bahwa jabatan bukan segalanya buat. Oke, jadi mundur bukan artinya berpindah. Iya, kalau gitu kan gini ya. Kalau politisi itu nggak harus pakai ini standarnya Mbak Sarah ya. Mbak Sarah itu standarnya dia nggak akan mengundurkan diri dulu, kemudian dia maju Menpora. Ya kan bisa aja ditunjuk baru dia mundur kan gitu kan. Nah jadi dia nggak menggunakan angle itu, bukan tipe dia. Kalau dia memang orang yang punya prinsip bahwa ketika dia merasa bahwa ada ucapan dia itu walaupun itu kita bisa debatable dan kita menganggap itu ada di pelintir ya tentang masalah itu dan maksudnya tidak seperti itu, tapi dia merasa bahwa itu menyakiti beberapa pihak dan dia mempunyai standar moral yang tinggi memang. Oke, jadi kalau dari statement Anda artinya bisa kita gugurkan nama Mbak Sarah ya di situ ya? So far mungkin seperti itu, walaupun sebenarnya kalau saya ngelihatnya dia punya kemampuan ya. Kemampuan, sangat punya kemampuan. Tapi ya itu balik lagi. Karena kalau kita meng-capture apa yang dikatakan oleh... Saya ke Mas Toto dulu. Ya. Saya kira-kiranya, tafsirnya, Waduh. ini dari klaster yang mana dulu? Apakah kemudian pemuda, olahraga, atau dari kader Gerindra dulu Mas Toto? Sulit ya kita memutuskan karena gini. Pertama kalau bicara mengenai menteri yang lebih dikaitkan dengan olahraga, sejarahnya jarang sekali berasal dari kalangan atlet. Kalau saya tidak salah zaman Bung Karno pernah ada pemain timnas. Setelah itu kebanyakan kalau zaman Pak Harto hampir selalu Golkar. Kita lihat ada Akbar Tanjung, Hayono Isman, dan dari yang tua sampai yang muda. Zaman reformasi lebih menarik lagi nih. Menpora ini sering disebut Menteri Kumis katanya. Karena literally gitu ya. Dari zaman Pak Aksa Daud, Andi Malarangeng, Dito pun katanya mempertahankan kumis gitu. Walaupun tidak setebal Andi Aksa Daud. Katanya ada stigma maskulin dan lain-lain. Artinya it can be anyone. Dan kita berbicara mengenai kemampuan untuk mengelola bidang tertentu dalam hal ini olahraga kan tidak serta-merta dia harus berasal dari kalangan atlet. Karena sebetulnya yang lebih rumit adalah pengelolaan secara birokrasi. Belum lagi ketika berbicara mengenai efisiensi, ada keterbatasan anggaran. Yang itu pada masa Dito terjadi pada skala yang kemudian jadi pro dan kontra. Misalnya ada anak emas, ada anak tiri, ada yang dapat Rolex atlet, ada yang bahkan untuk pembinaan pun tidak dapat hadiah misalnya atau dapat uang misalnya. Dan ditambah kalau kita lihat belajar dari pengalaman Dito kemarin ya, bagaimana mengelola atau merangkul PBPB dan berbagai macam stakeholder yang mungkin ketika gap umurnya besar, ini kan pengennya pemuda dipilih anak muda. Tapi merangkul ketua-ketua PB yang kebanyakan senior, banyak yang jenderal, itu juga problem tersendiri. Dan itu menurut Anda menjadi isu juga zaman menurut saya jadi isu. Artinya begini, pertama saya berharap Pak Prabowo tidak melihat dari sisi penjatahan lagi. Udah lewat lah masanya. Penjatahan itu kritik yang sudah pasti akan dialamatkan pada siapapun yang jadi presiden ketika pembentukan kabinet. Walaupun suka atau kemudian tidak. Mas Dito dari Golkar artinya satu kursi hilang? Artinya saya melihat Pak Prabowo harusnya bahkan bukan hanya berbicara mengenai reshuffle jilid yang kemarin kita lihat, dimanfaatkan momentum berikut. Kan gosipnya ada yang mengatakan Oktober jangan-jangan akan jadi momen untuk reshuffle yang lebih besar. Menggunakan momentum 1 tahun evaluasi pemerintahan Prabowo. Artinya saya ingin melihat Menko Polkamkah, Menporakah, itu juga jangan dari sisi penjatahan. Kalau kita bicara Golkar pun, Golkar sudah mendapatkan jatahnya. Walaupun tidak di kursi yang sama. Dan saya tidak melihat malah ada alasan khusus Golkar tambah 1 menteri. Itu malah potensi menimbulkan stabilitas politik. Nah dengan logika itu artinya kader Gerindra tadi juga lebih rasional untuk ada di situ dong? Loh kalau saya lihat kecenderungan ketika reshuffle kemarin terjadi, sebetulnya kan ada sebuah pola yang kita bisa lihat Pak Prabowo mulai makin melekatkan orang-orang yang dia percaya sepenuhnya. Ketika Budi Ari diganti itu bukan sekedar menyingkirkan orang Jokowi, tapi memastikan bahwa legasi besar dalam konteks koperasi itu diberikan oleh orang yang dekat dengan dirinya, tahu visi misi besar, dan itu sah-sah saja. Bahwa akan menimbulkan instabilitas politik, mungkin ada partai yang ngambek, akan ada relawan yang ngambek, tapi kan harusnya ketika kita melihat Pak Prabowo harusnya bicara tanpa beban, itu bisa diperlihatkan pertama-tama dari bagaimana ketegasan dia memilih orang-orang terbaik tanpa peduli balas budi, tanpa peduli orang yang ngambek, partai yang ngambek atau relawan yang ngambek. Kalau itu bisa dilakukan dalam evaluasi besar yang gosipnya katanya Oktober, atau minimal di 2 pos kementerian itu, menurut saya
trust dari publik untuk kemudian membackup Pak Prabowo juga akan lebih besar. Atau kita jangan-jangan ya berharapnya nanti awal Oktober saja begitu. Jadi jangan-jangan dibiarkan kosong dulu. Nah ini agak berbeda ya. Menurut saya tetap 2 pos kementerian ini harus diisi dalam konteks ketatanegaraan. Contoh misalnya ketika berbicara Menko Polkam, ad interim itu secara tata negara itu tidak bisa mengambil keputusan. Dia hanya bisa menjalankan secara administratif. Itu pendekatan dalam undang-undang administrasi pemerintahan seperti itu. Termasuk kalau saya masih belum bisa menangkap kenapa kemudian Menpora tidak ada ad interimnya. Bahwa logika kemudian seorang wakil menteri bisa menggantikan tugas menteri ketika berhalangan itu ya. Tapi dalam konteks ketika masih ada menterinya. Saya malah belum bisa memaknai sampai sekarang kenapa belum ada menteri ad interim. Sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian ke luar negeri pun akan digantikan ad interim atau berhalangan akan digantikan ad interim. Karena apapun itu akan menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara setiap hari negara ini ada masalah. Jadi menurut Anda apa yang bisa dibaca? 1 minggu tidak ada Menpora yang dianggap ke luar negeri, ada berbagai nama muncul, ada yang disebut infonya sudah ditawari tapi tidak mau. Suka atau tidak kalau saya melihat ya di hari Senin pada saat dilakukan reshuffle ada keterburu-buruan atau ketidaksiapan. Katakanlah sudah ada keyakinan dari Pak Prabowo untuk mengganti yang lama, tapi belum dapat yang baru. Jadi pada level itu gitu ya. Sehingga ya kalau misalnya dikatakan ada di luar kota atau di luar negeri pun, kenapa nggak tunggu? Misalnya kalau sekedar sehari kan bisa dipanggil ya. Artinya kan ada yang dianggap urgent atau memang keterburu-buruan atau jangan-jangan sesimpel ngejar tanggal 8 saya nggak tahu juga gitu. Itu kita konfirmasi. Ya itu yang menurut saya, tapi konkretnya menurut saya Pak Prabowo kan tanggal 23 September kalau tidak berhalangan akan ke Amerika Serikat. Dan itu mungkin tidak akan sebentar ya. Saya berharap artinya dalam seminggu ini semoga sudah ada pos yang diisi dari 2 kementerian itu. Paling tidak 2 itu ya? Ya. Jadi artinya kalau dianggap terburu-buru, benarkah terburu-buru atau mengejar 08-nya tadi begitu Mas Bang Emerson? Jadi kan kalau kita lihat kan gini, saya balik lagi ya flashback. Sebenarnya ini kan hasil evaluasi daripada hampir 11 bulan ya, 11 bulan kurang lebih pemerintahan Pak Prabowo berjalan, kabinetnya itu berjalan. Nah dari situ kita melihat kalau kita contoh saya ambil satu sudut pandangnya dari satu kementerian koperasi umpama kayak gitu ya. Kenapa saya anggap itu penting? Karena itu memang gagasan yang genuine dari Pak Prabowo dan itu udah berulang kali dikatakan oleh beliau dan dituangkan dalam gagasan-gagasan beliau di dalam buku-bukunya kan gitu kan. Buku Paradoks Indonesia itu jelas itu masalah koperasi tersebut. Dan oleh karena itu memang diperlukan sosok yang benar-benar mengerti satu ya kan kapasitas tentang masalah koperasi ya kan latar belakangnya. Kedua yang mempunyai koperasinya apa sih yang diinginkan oleh Pak Prabowo ya. Jadi ideologinya itu seperti apa kan itu kan. Jadi harus benar-benar orang yang ngerti tentang masalah Jadi itu. Mas Ferry naik dari Wamen ke Menteri dianggap mengerti visi Prabowo ya, soal koperasi. Saya harus katakan seperti itu kalau kita ngelihat portfolio beliau ya kan. Salah satunya karena mempunyai kapasitas latar belakangnya. Kedua sangat mengerti bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Yang ketiga bahwa memang Kementerian Kemenkop ini bukan ini program salah satu program unggulan dan program strategis nasional dan menyerap banyak anggaran. Jadi kalau ini tidak diberikan kepada orang yang tanda kutip ngeblend secara bukan fisik ya, dari kemampuan berpikir, menguasai alam pikir dari presiden. Ya agak susah untuk menerjemahkannya. Nah logika itu juga sama di Menpora artinya memilih siapapun? Sebenarnya gini, kalau di Kemenpora saya bisa iya. Kalau normatifnya mungkin sama seperti itu kan. Tapi kan ini ada artinya ada pembagian core yang mungkin makanya ada program strategis tadi, ada yang mungkin tidak seperti itu kan. Nah mungkin di Kementerian Olahraga dianggap ya saya melihatnya ini ya. Jadi bukan ini Pak Prabowo nih supaya nggak salah ya kan. Atau statement Gerindra bukan statement Gerindra dari saya melihatnya ya masih menunggu sosok yang tepat itu satu, kemudian juga masih bisa dihandle oleh oleh Wamen. Jadi memang kita tidak bisa melihatnya secara normatif saja bahwa setiap posisi harus segera diisi, tapi juga setiap posisi itu ada yang urgent secara
teknokratis dan urgent secara politis juga. Jadi urgennya adalah mencopot Mas Dito kemarin ya, walaupun penggantinya belum ada. Logikanya gitu dong. Nggak kan nunggu tanggal 8. Sebenarnya kan kalau dilihat Ke Mas ya, Toto, nggak gini loh. 8 masuk Nggak. dong berarti. Mas Toto aja ngomong tuh kan masalahnya kan ada ini sebenarnya kan Mas Dito sebenarnya ada selentingan bahwa sebenarnya sudah apa nama itu mengajukan. Ya kan, saya ngutip-ngutip aja nih omongannya kan, bukan omongan saya loh ya kan, ngutip-ngutip, jadi itu ditampung dulu oleh beliau menunggu saat yang tepat kan. Bisa aja seperti itu. Bukan suara Gerindra ya, ya kan. Oke, baik. Terus ke Mas Akmal kalau begitu. Kita pengamat nanti jadinya. Jadi kalau sosok yang tepat, Anda melihat siapa yang kemudian cocok mengganti Mas Dito? Jadi gini, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia, hanya Tuhan yang tahu. Umur, jodoh, rezeki, dan Menpora Indonesia. Gitu kan. Tapi tadi kisi-kisinya disebut adalah orangnya lagi di luar kota. Berarti bukan kita berlima. Karena kita cari siapa yang ada di luar kota. Tapi sebenarnya ada hal yang ironis menurut saya dalam proses reshuffle ini. Menpora diberhentikan tanggal 8 tanpa ada pengganti definitifnya. Sementara tanggal 10-nya adalah Hari Olahraga Nasional. Gitu kan. Sehingga ada kekosongan kekuasaan di situ ketika Menteri Olahraga harusnya hadir. Nah, kalau saya ditanya, saya sebenarnya ini kesempatan reshuffle ini saya ingin mengatakan sebagai pemerhati olahraga, saya dari dulu mendorong ke Pak Prabowo atau Pak Jokowi bahkan bahwa Menteri Olahraga ini harus sendiri, tidak digabung dengan pemuda. Kenapa? Karena ada 2 hal yang mengangkat harkat martabat bangsa, bahkan ada 2 momen di mana lagu kebangsaan sebuah negara dinyanyikan dan bendera sebuah negara dinyanyikan. Yang pertama adalah ketika kunjungan kepala negara ke sebuah negara. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan. Yang kedua, ketika seorang atlet itu memenangkan sebuah kejuaraan internasional, bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan. Artinya apa? Artinya bahwa olahraga ini punya nilai khusus. Bukan kelas sudra. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia, olahraga ini kelas sudra. Levelnya level 4 di kementerian, anggarannya kecil malahan. Ya kan? Sementara yang harus dikerjakan oleh Menteri Olahraga ini sangat besar. Kalau kita lihat tadi, kalau kita bisa mengangkat prestasi dari sisi olahraga, itu kan akan mengangkat harkat martabat bangsa kita. Dan ini problem yang sangat banyak sekali. Jadi menurut Anda harusnya dipisah? Menurut saya harusnya dipisah. Bahkan kalau bisa mungkin tanggal 8 nanti 8 Oktober ditetapkan menterinya, Menteri Olahraga aja. Mungkin pemuda dialihkan ke kementerian lain gitu. Biar fokus untuk mengurusi bidang olahraga. Tapi artinya dengan kosong seminggu itu apa? Nah ini yang menarik seperti tadi Mas Yunarto katakan, ketika Pak Andi Malarangeng bermasalah, kemudian Pak Agung Laksono jadi ad interim. Ketika kemudian Pak Imam Mahrawi, kemudian Pak Hanif Dahiri. Pak Hanif Dahiri. Kemudian ketika Pak Zainuddin Amali mundur, ad interimnya adalah Pak Muhajir Effendi. Nah sekarang tidak ada ad interimnya. Sementara misalnya Menteri Menko Polhukam kan ad interimnya sekarang Pak Safri Samsudin, ini tidak ada. Apakah ini kemudian diberikan kepada wakil menteri? Tapi kan secara ini tidak definitif. Jadi menurut saya ini ada kekosongan kekuasaan di Kemenpora ini. Padahal tugas-tugas keolahragaan, misalnya saya fokus ke olahragaan bukan ke pemuda, itu sangat besar sekali. Dan dari sejarahnya, dari Wikarna pertama kali jadi Menpora sampai saat ini, itu kan semua ya bisa dibilang aktivis atau orang politik gitu kan. Aktivis kepemudaan atau orang politik, belum ada orang olahraga. Jadi kalau saya menggambarkan dari 4 nama yang tadi disebutkan, itu akan jadi sejarah buat bangsa Indonesia. Kalau misalnya yang naik Ibu Putri Komarudin, wanita pertama yang jadi Menpora, sejarah. Kalau kemudian Raffi Ahmad jadi Menpora, dia adalah selebritas pertama yang jadi Menpora. Kalau kemudian Taufik Hidayat, Olimpian pertama yang jadi Menpora. Kalau kemudian Mas Moreno Suprapto adalah pembalap pertama yang jadi Menpora. Artinya empat-empatnya punya sejarah gitu, akan mencetak sejarah. Tapi buat saya, siapapun orangnya, saya tidak melihat warna partainya gitu kan, tidak melihat apakah laki atau perempuan, tidak melihat juga usianya gitu kan, karena sekarang kan kalau Menteri Pemuda harus anak muda gitu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Soto bahwa problemnya sangat besar sekarang di era Pak Dito misalnya. Kemarin kan ramai Permenpora nomor 14, ya kan pasal 16 ayat 6, di mana di situ dijelaskan bahwa KONI tidak boleh mendapatkan gaji dari pemerintah. Ini akhirnya kan jadi ramai. Nah, ketika ramai di situ, pengurus PBPB tadi semuanya tokoh-tokoh besar gitu kan. Ada Pak Budi Gunawan di Esport, kemudian ada Pak Listio Sigit, bahkan itu menurut Pak Anda Erlangga isu seorang Menpora sebetulnya menghadapi ketua asosiasi yang jauh lebih senior begitu? Iya, artinya kan perlu tokoh
yang bisa merangkul itu semua, sehingga Oke. kemudian satu visi dalam membangun olahraga Indonesia. Oke. Artinya dari 4 nama yang disebutkan tadi, buat saya siapapun yang memimpin, saya tidak melihat apakah dia orang partai atau tidak, tapi ada PR besar yang harus dilakukan oleh Menpora baru ke depan dalam rangka mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Kalau saya diminta misalnya, saya mau kalangan profesional yang bisa menggerakkan prestasi olahraga Indonesia dan industri olahraga Indonesia, gitu kan. Oke, kami dapat poin Anda. Iya, karena apa? Karena sekarang kan misalnya anggaran Menpora 2025 itu 2,3 triliun. Dipotong sama MBG, padahal MBG makan siang gratis bergizi itu kan sebagai bagian dari atlet juga sebenarnya kan. Atlet harus makan bergizi gratis, dipotong 1,4 triliun. Kemudian muncul pagu anggaran perubahan anggaran tambah 2,9 triliun. Jumlah ini 2,9 triliun untuk 73 organisasi olahraga yang ada di Indonesia. Ini bisa dibagi kecil-kecil dapatnya semua. Jadi Dan menurut ini Anda problem. bukan Jadi kita prioritas butuh Menpora yang nantinya ke depan adalah yang bisa merangkul karangan profesional, yang bisa merangkul para pengusaha untuk ikut turun gunung membangun olahraga Indonesia. Jadi kontribusinya lebih terasa bagi menurut Anda ya. Dan usai jeda, kami akan bacakan pertanyaan Anda dari kanal YouTube kepada para narasumber untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.